warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini di dalam kehidupan Islam, yang kehidupan yang Allah memberikan kebahagiaan, memberikan rahmat di dunia maupun di akhirat. Termasuk yang paling utama adalah kita mendapatkan hidayah, bisa paham, bisa mengerti, ya, bisa meyakini bahwa agama yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah agama Islam. Ini adalah keutamaan Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami, ya, bahwa kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah itu akan memberikan hidayah, akan memberikan kebahagiaan, memberikan kenikmatan dunia itu kepada seluruh makhluknya, baik yang iman maupun yang tidak beriman, ya. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah berupa agama itu hanya kepada orang-orang yang Allah cintai, Allah yang kehendaki oleh Allah, ya. Wala yu'titina ila man ahabahu. Tidak Allah berikan agama kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, ya. Maka kita supaya sadar, supaya mengerti bahwa kita ini adalah termasuk makhluk yang dicintai oleh Allah, karena kita dipilih bisa menetapi, meyakini agama Islam. Sebagai bentuk kita ini wujud sebagai makhluk yang dipilih oleh Allah, ya, tentunya di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita ini adalah mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah, ya. Bukti cinta kita kepada Allah itu ya dengan melaksanakan ketaatan, ya. Kita menjadi orang yang bertakwa, menjalani semua perintahnya Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu sebagai wujud bahwa kita ini sebagai makhluk, sebagai hamba yang dipilih oleh Allah. Dan supaya kita ini menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini itu tidak akan lama, ya. Selama-lamanya kita hidup di dunia ini, ya, insya Allah hanya 100 tahun. Nah, hanya 100 tahun. Karena dunia ini memang diciptakan oleh Allah itu ya fana, itu rusak, ya, tidak akan kekal. Dan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Di dalam surat Al-Ghafir, ya, Allah berfirman, innama hazil hayatid dunya mata'un, ya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan mata, ya. Mata itu kesenangan yang sementara, ya, kesenangan yang pasti habis. Wa inal akhirata, dan sesungguhnya akhirat
Iya, akhirat itu adalah darul qarar, rumah yang tetap. Ya, nanti setelah kita ini meninggal dunia, itu masuk ke alam barzah. Ya, di alam barzah itu sifatnya itu juga sementara menunggu yaumul hisab, yaitu menunggu hari akhir. Ya, ketika sudah di hari akhir itulah, itu sudah tidak ada hidup dan mati lagi, karena pada saat itu mati itu sudah disembelih oleh Allah. Ya ahlal jannah khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut. Jadi setelah kehidupan di akhirat, setelah hari penghisaban itu, ketika ditimbang amal ibadah kita semua itu nanti, yang sudah masuk ke dalam surga akan dipanggil oleh Allah, ya ahlal jannah khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut. Ya, kekal kalian tidak akan mati, karena pada waktu itu nanti Allah akan menyerupakan kematian dengan kambing gibas. Ya, seekor kambing, kemudian Allah akan memanggil Nabi Yahya, kemudian disuruh untuk menyembelih kambing itu. Ya, jadi kematian sudah mati, sehingga keadaan kita di akhirat itu sudah kekal. Ya. Kekal itu ya tidak ada batasan. Ya. Bahkan di dalam hadis itu dikisahkan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang ahli neraka itu dimasukkan ke dalam neraka, waktunya itu sebanyak butiran pasir di lautan, itu dia akan tertawa. Ya, karena apa? Butiran pasir di lautan itu masih bisa dihitung, ya masih bisa dihitung. Itu artinya tidak kekal. Sebaliknya orang-orang ahli surga, kalau dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan lama sebanyak butiran pasir di lautan, ya, itu dia akan menangis, ya, karena tidak kekal. Ya. Pada akhirnya nanti akan diganti, ya, akan masuk ke dalam neraka. Yang ahli surga, yang ahli neraka akan masuk ke dalam surga. Ya, inilah. Jadi dunia ini sebenarnya kalau dianggap tidak penting, itu ya penting. Ya. Dunia ini karena sebagai tolak ukur kita nanti kehidupan senyatanya di akhirat. Ya, yang penting kita perlu introspeksi diri bahwa pada saat Allah itu memanggil kita nanti di akhirat, ya ahlal jannah, ya ahlan nar khuludun la maut, posisi kita itu ada di mana gitu. Apakah ada di surga atau ada di neraka? Nah, itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita ini hidup di dunia ini, karena dunia ini masra'atul lil akhirah, tempat menanam di akhirat. Jadi menentukan. Kalau guru saya itu dulu mengatakan itu dunia iki gawat keliwat-liwat gitu. Yang aslinya hanya mungkin kita hidup di dunia ini mungkin ya 70 tahun atau tidak sampai, mungkin ya 40 tahun atau berapa ya. Kemarin teman saya itu umurnya 47 tahun sudah meninggal dunia. Jadi kena macam-macam penyakit. Ada diabetes, ada macam-macam. Jadi sudah sakit parah sehingga meninggal dunia. Nah, yang sebentar ini ya kalau sampai menyebabkan kita ini terjerumus ke dalam neraka yang sangat sedalam-dalamnya, nah itu berarti kita ini terperangkap oleh dunia yang sangat berbahaya. Ya. Makanya kita selalu introspeksi diri, ya, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Nah. Alhamdulillah jazakumullah khairah, alhamdulillah jazakumullah khairah. Kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, atas kehadirannya pada sore hari ini,
mendatangi kajian, mendatangi amrin jami'in yang sudah dimusyawarahkan oleh takmir musola dan atau pengurus musola bahwa setiap sore ada kajian. Ya, sekali lagi saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Jangan lupa di dalam kita beramal soleh pada hari ini supaya kita niati selalu karena Allah. Jangan sampai salah niat ya, atau tidak mempunyai niat apapun. Kita niati mencari rahmatnya Allah dan menghindari atau takut terhadap siksanya Allah. Nah, karena sekarang sudah maju untuk buka puasanya, ya, kita lanjutkan untuk kajian yang telah saya sampaikan yang di Selasa minggu pertama Ramadan dulu, yaitu menetapi sukses ibadah di bulan Ramadan. Ya, saya ulangi sebentar ya. Itu yang pertama, kita harus sukses puasa Ramadan. Nah, insya Allah ya, kalau di sini tidak ada yang mokel ya, kecuali yang uzur sakit mungkin. Kalau yang puasa beduk diam-diam ke dapur minum, atau mungkin pas wudhu kumurnya 3 kali, yang dilepeh 2 kali, nah gitu. Karena memang saat ini cuaca itu sangat panas, dan terus kemudian juga begitu berat. Kalau saya rasakan itu, saya itu merasakan kaya ini kok saya tua puasa kayak saya abot gitu. Dulu itu kuat gitu, kok rasanya kok saya abot gitu. Kalau jam 5 sore itu sudah rasanya udah loyo, udah kayak tenaga ini dilolosi. Mungkin kalau Pak Raffi itu ya kuat ya Pak, ya kan, alhamdulillah kuat karena sudah terampil. Ya, puasanya harus sukses ya sampai selesai insya Allah ya, sebentar lagi sudah bulan Syawal. Kemudian yang kedua juga sukses sholat tarawihnya atau sholat malam ya, mungkin yang ada undur atau ada kegiatan ketika bepergian sehingga tidak bisa berjamaah, ya bisa sholat malam sendiri, sholat tahajud atau apa di bulan Ramadan, itu juga dihukumi sholat tarawih. Kemudian juga sukses membaca Al-Qur'annya. Nah, ini supaya bisa paling tidak di bulan Ramadan ini bisa khatam ya minimal 1 kali, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lancar dalam membaca Al-Quran ya, karena bulan Ramadan ini ya memang bulannya Al-Quran. Jadi di bulan ini pun dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus bersama malaikat Jibril ya, saling menyimak, atau dibaca sendiri ya minimal bisa khatam 1 kali khatam ya. Mungkin yang semangat itu, yang lancar ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Itu keutamaan dari Allah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu kita supaya bisa sukses untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Berdasarkan riwayat hadis An Aisyah, qalat, berkata Aisyah, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yujawiru iktikaf siapa Rasul fil asril awakhir, di dalam 10 malam al awakhiri yang akhir, rupanya min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa yaqulu, dan bersabda siapa Nabi, taharau, mempersungguhlah kalian Lailatul Qadri, pada malam yang pangkat, fil asri, di dalam 10 al awakhir yang akhir, rupanya min Ramadan, dari bulan Ramadan. Rawahul Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini ya dari Aisyah, beliau menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu di bulan Ramadan yang akhir, 10 bulan Ramadan akhir itu, beliau itu iktikaf. Iktikaf itu ya berdiam diri di masjid ya, di masjid yang di situ dipakai untuk sholat Jumat dan sholat 5 waktu ya.
syarat sahnya iktikaf itu di masjid ya. Sebenarnya beliau ini iktikaf itu kadang ya tidak di bulan Ramadan saja, tetapi ya di bulan lain kadang juga iktikaf. Berdiam diri di masjid ya, beliau membuat tenda di situ untuk berzikir, untuk beribadah kepada Allah. Jadi di bulan, kalau khususnya di bulan Ramadan itu beliau itu iktikaf di masjid ya. Kemudian kadang-kala itu ya istrinya Aisyah itu mengantarkan makanan ya, untuk bekal Nabi ketika berada di masjid untuk iktikaf itu. Nah, iktikaf itu ya ibadahnya macam-macam ya, jadi boleh ya zikir, boleh sholat, boleh apalah. Ini tujuannya ya untuk menghidup-hidupkan malam pangkat. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan ihya util kalailah bimuktawati anwa'il ibadah wa ta'ah lillahi azza wajalla. Jadi menghidup-hidupkan malam pangkat itu, malam qadar itu ya dengan berbagai macam bentuk ibadah gitu, dan ketaatan kepada Allah azza wajalla. Jadi ya tidak hanya sholat. Dan mencari malam qadar itu ya dimulainya dari setelah maghrib ya sampai fajar. Jadi malam pangkat itu ya waktunya itu setelah maghrib sampai fajar, terbitnya fajar. Nah, ibadah di situ itu akan mendapat keutamaan itu seperti ibadah 83 tahun. Jadi dulu di zaman Bani Israel itu ada 4 orang yang beribadah selama 83 tahun tanpa maksiat sekejap mata pun, yaitu Nabi Ayub, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Hizkil, kemudian Nabi Yusa. Ya, keempat-empatnya ini itu Nabi dan Rasul. Itu beribadah selama 83 tahun itu tanpa maksiat sekejap mata pun. Nah, kemudian ketika disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, itu sahabat-sahabat itu pada ngumun, wah ya piye carane ngalahke ibadah kok 83 tahun itu bisa tanpa maksiat sekejap mata pun, nah gitu. Nah, terus kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan bahwa ada yang bisa mengalahkan itu. Nah, kemudian disampaikanlah di surat Al-Qadar itu, yaitu malam pangkat, yaitu Lailatul Qadar. Ibadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan, nah, gitu. Jadi lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Nah, ini keutamaan dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya ya? Kalau para ulama atau kalau hadis-hadis Nabi itu ya kebanyakan ya digeribik istilahnya. Jadi 10 hari terakhir itu ibadah terus, ibadah agar ya mesti salah satunya dapat. Gitu. Karena namanya malam pangkat itu sebenarnya Nabi itu sudah tahu ya. Kemudian ketika mau menyampaikan tuh waktu itu ada sahabat yang bertengkar, kemudian Nabi mendamaikan, kemudian Nabi lupa tanggalnya, Romanes sudah tahu. Ketika selesai mendamaikan itu Nabi dilupakan oleh Allah. Nah, sehingga menjadi barokah kepada umatnya ini untuk bisa cancut tali wondo istilahnya. Jadi di 10 hari terakhir ini semakin kenceng ibadahnya itu dengan menghidup-hidupkan, salah satunya adalah dengan iktikaf. Nah, ini sunnah. Kalaupun tidak bisa iktikaf berdiam diri di masjid karena kita bekerja, karena kita ya mungkin ya piket atau apa, itu ya bisa taharau istilahnya itu mempersungguh, yaitu ya mungkin sambil bekerja bisa membaca Al-Quran, atau mungkin sambil mungkin masak, mungkin kerja di MBG masak, itu ya bisa sambil la ilaha illallah subhanallah, gitulah, itu termasuk
taharo Lailatul Qadar gitu. Karena ini ya ini sudah jarang, maksudnya kita ini mempersungguh di malam pangkat itu kayaknya kalau 10 hari terakhir itu sudah kesel-kesele. Jadi wis mikir iki ameh bodoh, ameh mudik, ganti kelambi dan lain-lain, sehingga seperti ini kadang dilupakan. Nah, ini diingatkan bahwa di malam pangkat di bulan Ramadan ini ada malam yang sangat luar biasa pangkat gitu. Jadi kalau di dalam hadis Baihaqi itu pada malam itu ya Kanjeng Nabi dawuh ya pada malam itu penuh kemudahan dan kebaikan. Ketika ya jadi malamnya itu tidak begitu panas dan juga tidak begitu dingin. Nah, kemudian pada pagi harinya itu matahari bersinar tapi tidak menyilaukan. Nah, kemudian warnanya kemerah-merahan. Nah, itu nanti bisa dicek ya, masing-masing bisa dicek kalau karena malam tuh nggak bisa ini malam Qadar tuh kita nggak bisa, nggak tahu. Taunya itu ya nanti kalau sudah lewat. Nah itu, makanya kita ribet. Nah, kalau di dalam hadis Muslim itu ada yang menjelaskan ya malam 27 ya, di Bukhari juga. Kalau di Mekah itu kalau malam 27 itu benar-benar penuh ya sana. Jadi ada seorang sepuh, orang tua itu yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya sudah sepuh, saya sudah tidak kuat untuk ibadah di malam hari, terutama sholat. Lalu bagaimana saya agar bisa mendapatkan atau ibadah di malam Qadar? Kamu cari di malam 27 gitu. Nabi begitu. Oh nggih. Nah, pernah di dalam tafsir juga ada kisah begini. Suatu saat itu para sahabat itu berkumpul membicarakan malam Qadar. Nah, kemudian datanglah Umar bin Khattab. Wah, kamu sedang membicarakan apa ini? Arisan RT atau turunan THR? Wah, tidak, kita sedang membahas tentang malam Qadar. Loh, ada malam Qadar di sini, ada Ibnu Abbas kok. Tidak menanyakan kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, jelaskan. Ya, Ibnu Abbas itu kalau oleh Umar bin Khattab itu disebut orang yang bisa menenggelamkan manusia dalam lautan Al-Quran. Ya. Karena Ibnu Abbas itu memang ahli Quran. Ya. Ada 4 orang ahli Quran itu. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, yang satunya lupa saya. Ada 4 orang. Pokoknya Kanjeng Nabi itu kalau kamu menanyakan tentang Al-Quran, bertanya kepada 4 orang ini. Nah, itu. Yang salah-salah itu. Jelaskan kapan terjadinya malam Qadar itu, Ibnu Abbas. Gitu. Allah sudah menjelaskan malam Qadar itu di surat Al-Qadar lah gitu. Ibnu Abbas. Kamu baca dalam satu Al-Quran itu Allah menyebutkan Lailatul Qadar itu cuma ada tiga kata, 3 kalimat atau 3 kata. Tidak ada Lailatul Qadar gitu selain di surat Al-Qadar. Nah, 3 kali Allah menyebutkannya dan hurufnya ada 9 gitu itu apa? Jadi 9 kali 3 27 gitu. Gitu. Itu ada di tafsir itu. Nah, iya, tafsir Ibnu Abbas itu sudah menjelaskan seperti itu. Nah, kalau dibaca ya memang dalam satu Al-Quran tidak ada ya. Allah anzalna fi lailatul qadar, kata-kata Lailatul Qadar itu cuma 3 itu tok di surat Al-Qadar itu. Nah, hurufnya ada 9. Kemudian Umar bin Khattab tuh mengatakan begini. Nah, saya meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Ibnu Abbas. Nah, gitu. Jadi malam 27. Nah, Umar bin Khattab itu ya, beliau itu orang hebat ya. Nah, sampai Kanjeng Nabi itu laukana ba'di nabiyun lakana Umar bin Khattab itu. Seandainya setelahku itu ada nabi lagi, ya ini saya Umar bin Khattab itu nabinya. Nah, sehingga ucapan Umar bin Khattab itu tidak sembarangan. Jadi Allah meletakkan hak atas lisannya Umar bin Khattab. Nah itu. Nah ini kita sudah insya Allah ya sudah malam 20 berapa ini 28. Kalau saya itu nggak pernah ngitung. Pokoknya
ibadah poso gitu. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qoma lailatul qadri, man barang siapa koma yang berdiri lailatul qadri pada malam pangkat, imanan karena iman, wahtisaban dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat, yang telah dia kerjakan. Rawahul Bukhari. Nah, ini juga ada itu seperti ini. Jadi di malam pangkat ini kita pakai untuk ibadah sholat, ya, itu juga bagus. Ya, mungkin dari habis isya sudah sholat, nah, kemudian terus sholat sampai subuh, boleh ya. Sholat sunnah di luar sholat sunnah itu boleh. Jadi banyak, mungkin satu semalam mungkin sholat 50 rakaat atau berapa ya, itu diperbolehkan, tidak apa-apa ya, kan itu sunnah di luar sunnah, nah itu boleh. Nah ini kita pakai untuk ibadah yang banyak di malam qadar, agar kita bisa menyamai pahalanya dengan orang-orang zaman dulu. An Aisyah anaha qolat berkata siapa Aisyah, wahai ya Rasulullah, wahai Rasul, aro'aita in wafaktu lailatul qadri ma ad'u, bagaimanakah pendapatmu jika aku menjumpai malam qadar, apa yang aku pakai untuk berdoa? Qala bersabda Nabi, takulina, berdoalah kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahul Ibnu Majah. Allahumma ya Allah, innaka sungguh engkau iku afuwun yang maha pengampun, memaafkan, tuhibbu senang engkau al-afwa pada pengampunan, fa'fu anni maka ampunilah, semoga mengampuni engkau ani padaku. Jadi apa itu mengampuni tanpa kita ini bertobat itu ya. Jadi kalau ghafur itu ya pengampunan Allah ya, dengan kita melakukan persyaratan tobat ya, istighfar, kita bertobat dengan lahir batin ya, kemudian getun, menyesal, itu namanya tobat nasuha, itu seperti itu. Kemudian kalau mungkin di situ ada kafarohnya ya, kita harus memberikan kafaroh dari dosa kita, nah seperti itu. Tapi kalau afuun ini sifatnya Allah yang terus Allah otomatis mengampuni tanpa kita harus istilahnya melakukan seperti persyaratan-persyaratan diampuninya suatu doa. Nah, ini penting ya, karena kita ini makhluk yang hidup di akhir zaman itu yang selalu banyak dosanya. Nah, insya Allah kita ini banyak dosa ya. Jadi insya Allah saya kok nggak yakin ya, kita ini kok suci ini. Mesti kita ini banyak dosanya. Kemudian yang terakhir adalah sukses zakat fitrahnya ya. An Ibnu Abbasin qala, Ibnu Abbas faradha mewajibkan siapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhrotan ya, sebagai wujud untuk mensucikan ya, sebagai menyucikan atau mensucikan lisoim bagi orang yang puasa, minalahu dari perbuatan lahgo lahan, warofas dan rofas, watuk matan dan sebagai memberi makan lil masakini pada orang-orang miskin. Abbas. Jadi Rasul itu memberikan kewajiban untuk membayar zakat fitri, mendatangkan zakat fitrah kepada orang-orang iman. Itu sebagai untuk mensucikan ya. Selama kita puasa ini barangkali ada dosa karena lahan ya, mungkin kakean ngegame, kita main game kakean ya, atau rofas ya, rofas itu yang ke arah itu ke arah seksual atau ke arah hubungan suami istri, itu rofas. Kemudian zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin gitu. Memang sebagai kebahagiaannya orang-orang yang du'afa, orang-orang miskin di hari raya itu mendapatkan zakat fitrah, bagian zakat, yaitu seperti itu. Jadi yang biasanya mungkin kalau makan susah itu di hari raya itu mendapatkan bagian
beras yang atau bahan makanan yang banyak lah itu susah betul ya. Jadi saya itu pernah lihat ada orang yang memang kesusahan makan, jadi mau makan aja itu susah, itu saya pernah lihat sendiri dan ya memang betul-betul susah. Jadi kalau mau makan aja harus mencari beras atau mencari bahan makanan dulu gitu. Nah ini sebagai orang-orang Islam, orang-orang iman yang saling membantu ya, sebagai seperti bangunan yang saling memperkuat. Nah itu di bulan inilah ya, dengan kita mendatangkan zakat ini bisa ya sedikit untuk memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kurang mampu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Ya, satu lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an ya, zakat fitrah itu so'an satu sok min tamrin dari kurma kering ya, tamer au so'an min syairin atau satu sok dari gandum, yaitu kewajibannya alal abdi atas budak wal huri dan orang merdeka wal zakari dan laki-laki wal unsa dan perempuan wasogir wal kabir, wasogir dan anak kecil wal kabir dan orang sepuh orang tua rupanya minal muslimin dari orang-orang Islam. Wa amara dan Rasulullah SAW perintah biar dengan zakat fitrah anto ada bahwa didatangkan qabla khurujina sebelum keluarnya manusia ila sholati menuju sholat id. Walu Bukhari. Jadi zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum manusia itu berangkat sholat hari raya. Jadi ya berupa kalau dulu Kanjeng Nabi ya kurma, gandum, nah itu bahan makan. Kalau di sini ya dikiaskan dengan beras itu satu sok. Soknya itu bisa sok Mekah atau sok Madinah. Jadi Madinah itu 2,5. Kalau Mekah itu 2,5, kalau Madinah itu 2,7. Nah, tergantung nanti dari amil ya, yang menentukan ya, sudah diputuskan oleh amil soknya berapa. Nah, adapun lebih ya tidak apa-apa, lebih itu lebih barokah. Itu alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah karena waktunya sudah buka gini. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo.